Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Lukirianto, NIM 132020022. Di sini saya dari kelas A ingin presentasikan poin-poin penting dari tugas besar, yaitu yang berjudul propagasi gelombang radio. Oke, yang pertama kita bahas propagasi dari gelombang radio. Propagasi adalah proses perambatan gelombang radio dari antena pemancar ke antena penerima. Cara gelombang merambat akan menentukan apakah sinyal diterima kuat atau lemah. Jadi untuk contohnya itu ada sinyal WiFi dari router merambat ke ponsel Anda melalui udara. Oke, yang kedua itu ada free phase propagation. Free phase propagation ini adalah kondisi ideal ketika gelombang merambat tanpa penghalang, atau bisa disebut juga dengan LOS. Contohnya itu sendiri ada antena parabola yang berkomunikasi langsung dengan satelit. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada reflection. Reflection itu sendiri adalah gelombang radio dapat memantul ketika mengenai gedung, dinding, dan permukaan tanah. Contohnya itu ada sinyal ponsel di tengah kota memantul dari gedung-gedung tinggi. Contohnya. Jadi pemantulan sinyal itu bisa dari gedung-gedung tinggi gitu di tengah kota. Terus yang keempat ada diffraction. Jadi diffraction itu sendiri adalah gelombang radio dapat membelok saat melewati tepi penghalang seperti bukit atau gedung. Untuk contohnya itu sendiri ada ponsel. Contohnya ponsel masih bisa mendapatkan sinyal walaupun di balik bukit tinggi gitu. Karena sinyalnya itu bisa membelok saat melewati tepi penghalang. Sinyalnya itu jadi bisa membelok, misalnya ada bukit-bukit tinggi di depan, jadi dia bisa membelok. Itu diffraction. Dan yang kelima ada path loss. Jadi path loss itu sendiri adalah berkurangnya kekuatan sinyal selama perjalanan dari pemancar ke penerima. Terus dipengaruhi oleh dua penyebab, yaitu ada jarak dan frekuensi. Kalau untuk jarak, semakin jauh sinyal semakin lemah, dan untuk frekuensi, lebih tinggi frekuensi biasanya mengalami pelemahan lebih besar. Dan yang terakhir, yang keenam, ada scattering atau hamburan. Hamburan sendiri adalah gelombang radio terbesar ke berbagai arah karena mengenai benda-benda kecil seperti pepohonan, hujan, atau kendaraan. Contohnya sendiri adalah saat hujan deras, sinyal internet atau TV satelit bisa terganggu. Jadi kesimpulan dari poin-poin yang saya bahas ini adalah komunikasi nirkabel sangat dipengaruhi oleh cara gelombang radio merambat. Jika gelombang mengalami pantulan, pembelokan, hamburan, atau pelemahan yang besar, maka sinyal menjadi kurang baik. Karena itu, dalam perancangan sistem komunikasi, faktor-faktor tersebut harus diperhitungkan agar sinyal tetap kuat, stabil, dan tidak menjangkau penerima dengan baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.